Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal-soal persiapan ujian sekolah materi bilangan berpangkat atau eksponen. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan bentuk sederhana ya dari bilangan berpangkat ini ya. Nah, kita tuliskan dulu soalnya. Itu 2A pangkat 5, kemudian B pangkat min 5, dibagi dengan 32A pangkat 9, B pangkat min 1, kemudian dipangkatkan lagi dengan min 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan yang di dalam kurungnya dulu ya. Kalau perhatikan ini 2 sama 32 bisa saya sederhanakan, yaitu menjadi di bawahnya itu adalah 16. Kemudian A pangkat 5 dibagi A pangkat 9 itu jadinya A pangkat 5 dikurang 9. Kemudian B pangkat min 5 dibagi B pangkat min 1. Ini bisa kita tuliskan B pangkat min 5 ditambah 1. Gitu ya. Kemudian kita tutup pangkat min 1. Nah, ini kalau kita lanjutkan ya, menjadi A pangkat min 4, kemudian B pangkat min 4, kemudian bawahnya 2 pangkat 4. Ini pangkat min 1. Kita lanjutkan, ini menjadi A pangkat 4 dikali B pangkat 4 per 2 pangkat min 4. Atau kalau kita lanjutkan menjadi A pangkat 4 kali B pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Nah, karena pangkatnya sama semua, ini bisa kita keluarkan pangkatnya ya. Berarti bisa kita tulis 2AB pangkat 4. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui A sama dengan 1/2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari ya fungsi atau bilangan berpangkat ini ya. Nah, kita sederhanakan dulu ini ya. Berarti kita tuliskan misalnya A pangkat min 2, B kali C pangkat 3, nah, dibagi A kali B pangkat 2, C pangkat min 1. Nah, ini dengan sifat bilangan eksponen, kita tuliskan jadi A pangkat min 2 dikurang 1 ya. Kemudian B-nya pangkat 1 dikurang 2, kemudian C-nya pangkat 3 ditambah 1. Jadi, nah, ini kita lanjutkan menjadi A pangkat min 3 kali B pangkat min 1, C pangkat 4. Nah, kita ubah supaya pangkatnya positif. Atau kalau kamu mau langsung substitusi juga boleh. Misalnya ini saya ganti ya. Jadi 1/2 pangkat min 3, B-nya itu 2, berarti 2 pangkat min 1, C-nya itu 1, berarti 1 pangkat 4. Nah, ini kalau kita gantikan jadi 2 pangkat min 1 ya, pangkat min 3, ini jadi 1/2, ini jadi tetap 1. Berarti ini jadi 2 pangkat 3 dikali 1/2, atau 8 dikali 1/2 itu sama dengan 4. Jadi nilainya adalah 4 atau jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika Fn sama dengan 2 pangkat N plus 2 dikali 6 pangkat N min 4, kemudian Gn sama dengan 12 pangkat N min 1, nah, kemudian kita diminta nilai dari Fn dibagi Gn. Nah, ini kalau kita tuliskan ya, Fn per Gn, ya, ini kita ganti Fn-nya itu adalah 2 pangkat N plus 2 dikali 6 pangkat N min 4. Kemudian Gn-nya kita tuliskan dari soal itu 12 pangkat N min 1. Nah, ini kita ubah dulu nih bagian penyebutnya ya. Berarti yang pembilangnya tetap 2 pangkat N plus 2 dikali 6 pangkat N min 4 per, nah 12 ini kita tuliskan dalam bentuk 2 kali 6 ya, pangkat N min 1. Sehingga kalau kita lanjutkan ini menjadi 2 pangkat N plus 2 dikali 6 pangkat N min 4. Ini bisa kita pisahkan dengan sifat bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat N min 1 dikali 6 pangkat N min 1. Berarti kalau kita lanjutkan, ini bisa kita tuliskan sebelah sini ya. Ini jadi 2 pangkat
N plus 2. Nah, ini jadi berubah tanda ya. Nah, min N plus 1. Ya, kemudian 6-nya juga sama. 6, N min 4. Ini menjadi min N plus 1. Nah, ini kan kalau kita lanjutkan ya, ini menjadi 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat min 3. Atau kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3. Nah, 6-nya ini boleh kamu pecah ya. Jadi 2 pangkat 3 per 2 kali 3 pangkat 3. Berarti berdasarkan sifat eksponen ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Berarti yang 2 pangkat 3-nya bisa kita coret ya. Nah, berarti ini tinggal 1 per 27. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika 8 pangkat M sama dengan 27, kemudian kita diminta nilai dari 2 pangkat M plus 2 ditambah 4 pangkat M. Nah, ini kita coba sederhanakan dulu ya. Jadi 8 pangkat M sama dengan 27. Kemudian ini kita ubah. Jadi 2 pangkat 3 dalam kurung M ini sama dengan 3 pangkat 3. Nah, kalau kamu perhatikan, ini bisa kita tukar dengan sifat bilangan berpangkat ya. Menjadi 2 pangkat M pangkat 3 ini sama dengan 3 pangkat 3. Nah, kalau kamu perhatikan, ini kan pangkatnya sudah sama ya, sama-sama pangkat 3. Nah, berarti bisa kita simpulkan 2 pangkat M itu sama dengan 3. Oke, baru kita cari nilai yang ditanya. Yaitu kita lihat 2 pangkat M plus 2 ditambah 4 pangkat M. Nah, ini kita ubah, ini menjadi 2 pangkat M dikali 2 pangkat 2. Yang ini menjadi tambah 2 pangkat 2 pangkat M gitu ya. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi 4 kali 2 pangkat M. Yang ini bisa kita tuliskan ditambah, kita taruh yang dalam kurungnya 2 pangkat M, ini pangkat 2. Nah, berarti 2 pangkat M-nya kita ganti dengan 3 ya. Berarti 4 kali 3 ditambah ini 3 pangkat 2. Berarti sama dengan 12 ditambah 9. Ini sama dengan 21. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Penyelesaian persamaan 3 pangkat X kuadrat tambah X min 2 sama dengan 81 pangkat X tambah 2 adalah alfa dan beta. Dengan alfa lebih besar dari beta. Nah, kita diminta menentukan nilai alfa dikurang beta. Nah, kita tuliskan dulu ya persamaan ininya. Nah, eksponennya yaitu 3 pangkat X kuadrat tambah X min 2. Ini sama dengan 81 pangkat X tambah 2. Nah, maka ini kita ubah dulu biar bilangan pokoknya sama. X kuadrat tambah X min 2. 81 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 4 ya. Dalam kurung pangkat X tambah 2. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat X kuadrat tambah X min 2. Ini sama dengan 3 pangkat 4X tambah 8. Nah, kamu perhatikan ini bilangan pokoknya sudah sama ya. Sama-sama 3. Berarti kita ambil pangkatnya. Yaitu X kuadrat tambah X min 2 itu sama dengan 4X ditambah 8. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita pindahkan ruas semua. Ini menjadi X kuadrat dikurang 3X min 10 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan, nah, dikalikan ya, X kuadrat berarti X sama X. Kemudian min 10 itu dikalikan min 10 dijumlah min 3. Berarti sini min 5 tambah 2. Nah, kita dapatkan X-nya adalah 5 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, sekarang kamu perhatikan syaratnya itu adalah alfa lebih dari beta. Berarti yang X-nya 5 ini, ya, X-nya sama dengan 5 ini, kita anggap sebagai alfa. Jadi alfanya 5, kemudian yang X sama dengan min 2 ini kita anggap sebagai beta. Berarti betanya min 2. Berarti kalau ditanya alfa dikurang beta, ya kita tuliskan. Berarti 5 dikurang min 2. Berarti sama dengan 7. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah
yang E. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Bila atau jika X1 dan X2 merupakan penyesuaian dari persamaan 2 pangkat 2X min 6 kali 2 pangkat X tambah 1 tambah 32 sama dengan 0, dengan X1 lebih dari X2, maka nilai 2X1 tambah X2 itu sama dengan berapa? Nah, ini kalau kita perhatikan, kita tulis dulu persamaannya. 2 pangkat 2X min 6 dikali 2 pangkat X tambah 1 ditambah 32 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah dulu ya. Ini menjadi kita tuliskan 2 pangkat X pangkat 2 dikurang 6 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat X ditambah 32 sama dengan 0. Nah, untuk tipe soal seperti ini bisa kita gunakan permisalan ya. Kita misalkan 2 pangkat X itu sama dengan P. Berarti soal ini berubah menjadi P kuadrat, ini menjadi min 12P, tambah 32 sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba faktorkan. Ya, kita faktorkan persamaan kuadrat ini. P kuadrat berarti P sama P ya. Dikalikan 32 dijumlah min 12. Berarti faktornya adalah min 4 sama min 8. Berarti kita dapatkan P-nya sama dengan 4, yang ini P-nya sama dengan 8. Oke, sekarang kita perhatikan, untuk P sama dengan 4, maka kita bisa ganti 2 pangkat X itu sama dengan 4 ya. Berarti kita dapatkan X-nya 2. Kemudian untuk P sama dengan 8, kita ganti P-nya 2 pangkat X sama dengan 8, berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 3. Nah, kamu perhatikan dari soal, ya, X1 itu lebih dari X2. Nah, kalau kamu perhatikan dari X yang kita dapat, maka X1-nya itu adalah 3, kita tuliskan X2-nya adalah 2. Berarti pertanyaannya 2X1 tambah X2. Berarti sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2, ini sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat min 2X sama dengan 23. Nah, kita diminta menentukan nilai 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X. Oke, kita perhatikan untuk yang ditanya ini ya, kita anggap sebagai P ya. Berarti kita tuliskan P itu sama dengan 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X. Nah, dari soal kan yang diketahui pangkatnya itu ada 2X sama min 2X ya. Maka logikanya ini kita kuadratkan nih. Berarti kita kuadratkan P-nya, P kuadrat, maka otomatis ini juga kita kuadratkan 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X kuadrat. Berarti kita tuliskan P kuadrat itu sama dengan 2 pangkat 2X gitu ya, ditambah 2 kali 2 pangkat X kali 2 pangkat min X, ditambah 2 pangkat min 2X. Nah, ini kalau kita lanjutkan menjadi P kuadrat sama dengan, yang ini kita dekatkan ya, berarti 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat min 2X. Nah, ini kamu perhatikan, ini kalau kita kalikan kan pangkatnya jadi 0 ya, jadi nilainya 1, berarti tambah 2. Nah, sekarang kamu perhatikan, dari soal, diketahui nilai ini, ya, kamu perhatikan ini, adalah 23. Berarti bisa kita tulis P kuadrat sama dengan 23 tambah 2. Berarti P kuadratnya sama dengan 25. Berarti kita dapatkan nilai P-nya itu sama dengan 5. Nah, tadi kita misalkan kan P-nya ini ya. Nah, kamu perhatikan nih, ini kan kita misalkan P-nya ini. Berarti ini bisa kita simpulkan 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X, nilainya adalah 5. Oke, jadi jawaban tepat adalah yang C. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 9 pangkat 2X min 4 lebih dari sama dengan 1/27 pangkat X kuadrat min 4. Nah, ini kita tulis dulu soalnya ya. 9 pangkat 2X min 4 lebih dari sama dengan 1/27 ya, pangkat X kuadrat min 4. Nah, ini kita ubah biar bilangan pokoknya sama, 9 itu menjadi
3 pangkat 2, kemudian pangkat 2x min 4, lebih dari sama dengan 1/27 itu 3 pangkat min 3, pangkat x kuadrat min 4. Berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi 3 pangkat 4x min 8, lebih dari sama dengan 3 pangkat min 3x kuadrat tambah 12. Nah, ini kalau kamu perhatikan, ini bilangan pokoknya sudah sama ya, 3. Berarti kita ambil pangkatnya, kita tuliskan menjadi 4x min 8, lebih dari sama dengan min 3x kuadrat tambah 12. Nah, kita pindahkan dulu luasnya ya, biar ini x kuadratnya positif. Berarti menjadi 3x kuadrat tambah 4x min 20 lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah ini kita cari faktornya. Kalau kita faktorkan di sebelah sini ya, biar lebih mudah. Nah, ini kalau kita faktorkan, ya, kamu perhatikan ini lebih dari sama dengan 0. Karena ini 3x kuadrat berarti 3x sama x. Nah, sekarang kamu cari faktor dari 20, ya, supaya dia nanti kalau dikalikan hasilnya akan menjadi min 20 dijumlahkan menjadi 4. Berarti kalau kita perhatikan, ini kita tulis di sini menjadi plus 10, di sini min 2. Ya. Berarti kita dapatkan X-nya sama dengan min 10/3, yang ini X-nya sama dengan 2. Berarti kalau kita buat garis bilangannya ya, maka di sini ada min 10/3, ya, kita hitamkan, kita bulatkan. Kemudian ini 2. Nah, kalau kita cek, di sini misalnya X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini, ini atau ke sini juga boleh, ini hasilnya akan negatif. Berarti ini positif, positif. Nah, dari soal yang diminta adalah yang tandanya lebih dari 0 atau positif. Maka arahnya ke kiri atau arahnya ke kanan. Berarti himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan min 10/3 atau X lebih dari sama dengan 2. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah pembahasan soal-soal persiapan ujian sekolah, materi bilangan berpangkat atau eksponen telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.